Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 53 Orientasi. Sekarang Anda telah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini, peta yang akurat sangatlah penting. Jadi sebelum itu, mau atau tidak, dia harus pergi ke kota Qin Yunfang. Keesokan paginya, sosok Lu Ye muncul di aliansi pedagang Tianji. Menurut apa yang dikatakan Liu Ruin sebelum kematiannya, dia secara tidak sengaja bertemu Lu Ye ketika dia pergi ke aliansi pedagang untuk kedua kalinya untuk berbisnis. Kebetulan pria bernama Liu Quan itu mengenalnya dalam beberapa kata isi transaksi. Pada saat itu, Liu Ruin menebak bahwa Lu Ye memiliki banyak mineral di tangannya, jadi dia memikirkannya, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menekan keserakahannya, jadi dia menghubungi pria berkulit putih itu dan menyuruhnya untuk melakukannya. Bersiaplah setiap saat. Setelah itu, Liu Ruin memperhatikan setiap hari. Baru setelah Lu Ye pergi ke Merchant Alliance untuk ketiga kalinya dan membuat kesepakatan yang lebih besar, dia mengambil keputusan, dan kemudian pria berkulit putih itu mengejarnya. Liu Ruin takut pria berkulit putih akan memonopoli keuntungan, jadi tidak lama setelah Lu Ye pergi, dia mengambil cuti dan mengikutinya sepanjang jalan dibunuh oleh Lu Ye, dan pada akhirnya dia juga akan kehilangan nyawanya. Tidak mungkin bagi Liu Ruin untuk berbohong dalam keadaan sebelum kematiannya, jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui kehidupan atau kematiannya dalam waktu singkat. Untuk saat ini, dia aman, itulah sebabnya Lu Ye bergegas ke Fangxi. Dia menjual tambang Yuanqi sedikit demi sedikit, karena takut menarik perhatian seseorang. Pendapatan dari setiap penjualan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan budidaya jangka pendeknya. Sekarang Anda telah memutuskan untuk meninggalkan tempat ini, tidak perlu terlalu khawatir. Pertama, dapatkan peta untuk menentukan lokasi stasiun Sekte Darah Biru. Setengah jam kemudian, di dalam bilik, Lu Ye minum teh sampai dia bisa bertahan. Seorang pria parubaya dengan sopan menyerahkan piringan giok putih seukuran telapak tangan kepada Lu Ye, bersama dengan 2 botol teh. 3 botol berisi 15 pil penyembuhan, dan lebih dari 10 batu spiritual. Perjalanan ini, Lu Ye menjual 12 yuan biji magnet sekaligus. Jumlah batu spiritual yang didapat lebih dari 600 buah. Di lingkaran luar medan perang, ini tidak diragukan lagi merupakan masalah besar, dan itu layak atas kesopanan pria parubaya itu kepada Lu Ye. Fakta membuktikan bahwa jika bukan karena suatu kebetulan, masih sangat aman untuk berbisnis di aliansi pedagang Tianji. Lu Ye datang 4 kali, dan setiap kali dia berdagang dengan orang yang berbeda, kecuali dia membawa terlalu banyak barang seperti kali ini, jika tidak, akan sulit untuk menjadi sasaran. Tentu saja, menjadi sasaran juga merupakan alasan mengapa Lu Ye tidak terlalu kuat. Jika dia adalah seorang biksu di lingki tingkat keempat atau kelima, Liu Ruin tidak akan berani keberatan. Setelah uangnya dilunasi, pria parubaya itu mengirim Lu Ye ke pintu dan menyerahkan kepadanya sebuah surat terkenal. Dia berkata bahwa jika kamu memiliki sesuatu untuk dijual lain kali, kamu dapat menghubunginya terlebih dahulu dan dia pasti akan memberinya barang harga. Ini adalah jenis perlakuan yang belum pernah diterima Lu Ye selama 3 kali sebelumnya. Lu Ye tentu saja menyetujui hal ini. Setelah meninggalkan aliansi pedagang Tianji, Lu Ye menukar semua batu roh dengan makanan dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Batu spiritual tidak banyak berguna baginya. Perjalanan ini mungkin memerlukan perjalanan jauh, dan beberapa makanan serta tempat berteduh sangat diperlukan. Untungnya, ia memiliki tas penyimpanan yang cukup sehingga Anda tidak perlu khawatir tidak bisa memuat semuanya. Setelah transaksi ini, jumlah pil Yunling di tangan Lu Ye meningkat menjadi 111, dan ada 22 pil penyembuhan, tetapi hanya tersisa 14 keping tambang Yuanqi. Dia awalnya berpikir bahwa tambang Yuanqi di tangannya sudah cukup untuk dia gunakan dalam waktu yang lama, dan dia mungkin bisa mengolah lingki tingkat 9, tapi sekarang tampaknya benda ini sama sekali tidak cukup, dan dia masih memilikinya. Untuk segera kembali ke markas Sekte Darah Giok sesegera mungkin, jadi dia harus kembali. Hanya ketika sekte tersebut ditempatkan maka sekte tersebut dapat dianggap stabil. Setengah hari kemudian, Lu Ye kembali ke gua tempat tinggalnya dan mengeluarkan piringan batu giok putih. Ini adalah peta ke-10 dari medan perang Lingki. Ini mencakup distribusi kekuatan utama di seluruh medan perang, serta medan dan bentang alam medan perang itu sendiri, serta beberapa tempat berbahaya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa benda ini bernilai 600 batu roh, Lu Ye merasa patah hati. Dia belum menghabiskan 600 batu roh untuk budidayanya sejauh ini, tetapi untuk kembali ke markas sekte, inilah harga yang harus dibayar. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah dia dapat pergi ke cabang aliansi pedagang Tianji untuk memperbarui informasi kapan saja, dan informasi itu tidak akan pernah ketinggalan zaman. Memegang piringan giok putih dengan kedua tangannya, Lu Ye mendorong kekuatan spiritualnya untuk mengalir ke dalamnya. Piringan itu segera memancarkan cahaya lembut, membentuk lingkaran cahaya di permukaan.
Lingkaran cahaya itu berputar dan berubah menjadi peta dalam sekejap mata. Yang mengejutkan Luye adalah bahwa ini bukanlah peta datar, melainkan peta 3 dimensi. Dia melihat ada banyak gunung yang bergulir di peta, dan ketinggian setiap pegunungan berbeda. Di suatu tempat di peta, ada titik cahaya yang berkedip-kedip. Luye mengalihkan pandangannya ke lokasi itu. Namun, ketika dia mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk berkonsentrasi pada titik cahaya itu, area itu segera membesar masuknya kekuatan spiritual, petanya terus diperbesar, tetapi piringannya hanya sebesar itu, sehingga seiring dengan pembesaran peta, area yang dapat dicakup secara bertahap menjadi lebih kecil. Akhirnya, petanya diperbesar hingga ekstrim, dan Luye melihat bahwa titik cahaya itu terletak di pegunungan yang bergulung-gulung, dan label pegunungan itu adalah Gunung Qingyun. Melihat ke dekatnya, ada tanda berlabel kota 3 Qingyun Fang. Luye tiba-tiba mengerti bahwa titik cahaya itu ada di tempatnya. Dan kota Qingyun Fang 3 adalah tempat di mana dia sering nongkrong. Selain tempat ini, ada kota Qingyun Fang 1, 2, dan Lu yang berlabel di dekat Gunung Qingyun. Dengan kata lain, ada total 6 kota persegi di luar Gunung Qingyun. Setelah memainkannya beberapa saat, Luye secara bertahap memahami penggunaan peta 10 titik ini. Dia mulai mencari lokasi sekte darah biru terlalu jauh dari markas sekte. Jika terlalu jauh, dia akan melakukannya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan kembali ke stasiun. Sekte Darah Giok adalah sekte kelas 9, dan basisnya secara alami terletak di pinggiran, yang mengurangi kesulitan pencarian. Luye memeriksa sedikit demi sedikit, matanya melihat satu demi satu nama. Dia hampir mengira dia telah menemukan 3 dari sekte Darah Giok. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah Big Shinzong, yang membuatnya marah hampir sampai mati. Setelah setengah lingkaran, Luye masih tidak dapat menemukan sekte darah Giok, tetapi dia menjadi rileks setelah menjadi sangat gugup, karena ini berarti betapapun buruknya situasinya, tidak akan lebih buruk lagi. Setelah beberapa saat, dia masih tidak dapat menemukannya. Luye merasa senang karena itu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu jauh dari sekte darah biru. Pada akhirnya, mata Luye tertuju pada lokasi tertentu di peta. Ada 3 karakter besar di sana, yaitu sekte darah biru yang selama ini dia cari. Menemukannya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Luye memperkecil peta dan membandingkan posisi antara dirinya dan sekte darah biru. Lokasinya agak mengarah ke selatan ke barat pada peta, sedangkan lokasi sekte darah biru agak mengarah ke barat ke utara pada peta. Dengan kata lain, jika dia ingin pergi ke stasiun sekte darah Giok, dia harus pergi ke barat dan berjalan melalui seperempat tepian seluruh medan perang. Situasinya tidak baik atau buruk, dan berada dalam kisaran yang dapat diterima.